barang siapa yang melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah saja, tuwiqa lahu yaumal qiyamah bisab'il aradin, maka akan dikalungkan pada hari kiamat di leher orang yang mengambil tanah itu sab'ina aradin, 7 lapis bumi. Lihat, terkadang orang yang mengambil tanah orang dengan bangganya kalau dia menang di pengadilan, atau merasa senang kalau seandainya bertambah tanah yang ia miliki, entah 1 meter, entah 2 meter, entah 1 hektar. Naudzubillah. Lihat sabda Rasul ini, shibron itu 1 jengkal, Bu. Apalah arti tanah 1 jengkal itu? Bisa untuk apa 1 jengkal, Bu? Untuk kamar mandi tak bisa, untuk dapur tak bisa. Untuk apa 1 jengkal? Tempat jemuran pun tak bisa. 1 jengkal. Tetapi yang 1 jengkal ini cukup kemudian untuk dikalungkan sampai 7 lapis bumi di lehernya. Bagaimana dengan orang yang mengambil 1 meter, 2 meter, 10 meter, 1 hektar, 2 hektar? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. 1 jengkal saja, kalau kita korek, Bu, sampai 7 lapis bumi itu seberapa truk tuh tanahnya tuh? Itu dikalungkan itu di lehernya. Begitulah ancaman bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh mengambil hak orang lain. Akan dalam riwayat dari Abdullah ibn Umar, dia berkata, Rasul bersabda, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa lahu bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah meskipun sedikit tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar 7 lapis bumi. Naudzubillah. Barang siapa yang mengambil tanah meskipun sedikit, kata Nabi, tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar 7 lapis bumi. Lihat, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, kenapa demikian kerasnya ya azab orang yang mengambil tanah itu? Sekali lagi, karena dia melakukan kezaliman secara terang-terangan. Mengambil tanah, kezaliman secara terang-terangan. Dan kezaliman itu bisa menggelapkan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Yang kedua, dia telah melakukan dosa besar. Mengambil tanah itu melakukan dosa besar. Kalau 1 jengkal saja akan ditenggelamkan pada hari kiamat sampai ke dasar 7 bumi yang 7 lapis. Macam mana yang mengambil 1 hektar? Dosa besar, dosa besar ya. Kemudian juga sebagai dalil, Bu, bahwa orang kalau punya lahan 1 kapling, berarti lahan dia itu milik dia sampai 7 lapis bumi. Jadi ibu punya tanah ibu ukuran 8 kali 12 gitu ya, maka tanah ibu itu bukan hanya di atas bumi saja, sampai 7 lapis bumi ke bawah itu tanah ibu, Bu. Tanah ibu tuh, baik lapisan pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 itu milik ibu. Sehingga kalau seandainya ada tetangga kemudian membuat gua gitu ya, kemudian di bawah rumah ibu guanya itu, berarti sama juga mengambil tanah ibu. Jangan bilang, kan tanahmu, surat tanahmu kan yang di atas sana, kata. Kan yang di dalam bumi kan gak ada suratnya, katanya. Enggak, hadis ini menunjukkan bahwa ketika ibu punya rumah di atas sepetak tanah, berarti tanah itu punya ibu sampai ke 7 lapis bumi yang ada di bawah sana. Makanya ketika dia mengambil 1 jengkal saja tanah orang, maka akan dikalungkan sampai ke bawah 7 lapis. Karena dia bukan mengambil 1 jengkal di atas saja, berarti mengambil sampai ke bawah tanah, sampai ke 7 lapisnya itu. Nah, itu akan dikalungkan tuh. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka berhati-hatilah. Soal urusan tanah ini bukan urusan mudah. Dan memang sakit, Bu, orang yang diambil tanahnya itu sakit, Bu. Ada ikhwan kita itu diambil tanahnya sama orang, sampai menangis. Berhari-hari kesedihannya itu tidak hilang-hilang.
Makanya kenapa orang-orang yang diambil haknya itu terkadang kalau dia tidak ikhlas, dia akan mendoakan yang enggak-enggak tuh. Akan mendoakan kezalim, orang yang melakukan kezaliman itu dengan kebinasaan, dan lambat laun pasti doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Karena memang sakit tuh diambil haknya oleh orang lain itu. Diambil haknya oleh orang lain itu memang luar biasa. Ya, tetapi ingatlah kalau seandainya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Ya sudahlah, ikhlaskan saja, mungkin bukan rizkinya, karena rizki orang itu kan tidak mesti dengan halal saja, haram pun kadang-kadang dikategorikan rizki, karena rizki itu ada yang halal ada yang haram. Tapi ada orang yang tergesa-gesa mengambil rizki dengan cara yang haram, padahal kalau dia sabar dia dapat yang halal, tapi karena tidak sabar dia mendapatkan yang haram. Makanya hidupnya tidak berkah orang-orang yang mengambil tanah orang itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah.